Halo friends, balik lagi sama gua Ramdan. Gua Agung Di Garasi by Segi Media. Gung, lagi rame lagi nih. Mm-mm. Indonesia tidak pernah berhenti-berhentinya membahas tentang kenaikan BBM. Tidak pernah berhenti untuk menyengsarakan Serahkan umat manusia di umat negaranya. manusia di negaranya. Anjing, 2 kali naik. Aing yang awalnya bolak-balik Berapa dan biasanya lu? Gue biasanya sebelum Ke yang naik gorengan. pertama ya, kan Iya. naik pertama kali dari 9.400 naik ke 12.500. 12.500 ya. Gua ya, itu ya. dalam waktu 2 hari menghabiskan bensin dari full tank sampai kosong ya. Iya, Itu iya. sekitar 27.000. 27.000. 27.000 mentok 30 lah ya, 30. Kan Bitpop kan. Ya, lumayan lah Kapasitas ya. kecil ya Bitpop Ya, ya. iya, iya. Habis sekitar 30.000. Tapi sekarang naik pertama mulai tuh naik ke arah 32.000, 35.000, udah mulai tuh yang sampai 12.500. Berarti berarti itu per hari ya hitungannya lu? Enggak, dari kosong sampai full tank. Biasanya berapa dalam hari? 2 hari. dari Oh, toko 2 hari, sini 2 hari ya, 2 hari. berarti, oke. 2 hari. Gua kan bolak-balik dari sini ke puskesmas, kesini lagi, terus Ya. ke tempat gua praktek lagi sini lagi. Oh, iya. Itu ngabisin 27.000 dalam waktu 2 hari. 2 hari. Terus sekarang naik pertama ada tuh 35.000. Naik lagi yang kedua sampai 14.500, itu gua 42.000. Aduh, Wah, anjing gua angkat gila tangan lah. sih. Makanya, lu juga bolak-balik naik motor kan? Iya, gue pakai motor Pertamax? juga. Iya, pakai Pertamax biasanya. Sekarang agak mikir-mikir lagi sih, pakai Pertalite. Gila ya, Bila perlu pakai Coca-Cola kali. Kalau bisa main Coca-Cola campur ya. Coca-Cola iya. Anjing parah sih emang. Coca-Cola Terasa campur. banget buat ininya. Iya. Ya makanya sih menurut gua emang Ya, ada harus memang nggak bisa diem aja sih Nggak bisa maksudnya. diem aja, Nggak ya. bisa diem aja Nggak ini. bisa diem Soalnya aja. kan udah bikin banget. Iya, bensin kan udah jadi komoditas utama ya, yang maksudnya yang dikonsumsi oleh kalau sekarang ya sama rakyat Indonesia kan harus punya kendaraan lah ya Iya. buat mobilitas Buat kemana-mana. Bensin naik pasti semua yang lain Iya. naik gitu. Dari dulu juga kayak gitu polanya. Gitu. Bener, ibu-ibu yang sen ke kanan tapi belok ke kiri aja butuh bensin, buat gitu. ke pasar ya kan, Makanya. buat beli kangkung, bayam dan segala macamnya kan butuh Pasti bensin. butuh bensin. Dan ini dampaknya luas sih, maksudnya ke pangan apalagi ya, udah jadi ke sandang pangan papan Sandang lah papan, kayak tiga-tiga. gitu lah. Kebutuhan primer juga semua bakal primer naik ke gitu. primer. Tapi yang terakhir hari ini nih, yang per 2 Oktober ini ya, sekarang ya, yang mulai turun ke 13.900. Oh iya iya. Ya. Itu kan 1 Oktober mulai kemarin berarti. Oh iya, 1 mulai kemarin Oktober, tuh. iya. Tapi gua belum nyoba isi bensin lagi karena kan 2 hari sekali ngisinya. oh iya benar-benar. Pengen tahu nih jadi berapa nih, mudah-mudahan ya signifikan sih. Ya lumayan lah ya. Gue soalnya udah mempertimbangkan buat ke motor listrik juga nih sekarang. Oh, Kalau iya. bisa mah nyicil motor listrik Kalau tuh udah bisa ya. parah anjir bensin segitunya. Emang Oke. tapi bener sih harus ada salah satu fungsi di negara yang harus dilakukan adalah controlling juga gitu. Controlling masalah kebijakan pemerintah. Benar, benar, tugasnya benar, dulu benar, kan lu pas lu mahasiswa lu kan aktif tuh demo-demo gitu ya kan. Ya kan gue pernah lihat Cukup tuh lah posting ya, juga, cukup aktif dan cukup aktif juga di intra kampus ya. Iya, di himpunan intra kampus ya, maksudnya kayak himpunan mahasiswa kayak gitu cukup. Cuman ya memang mahasiswa demo itu perlu sih sebagai agent of change kan, apalagi iya, ya. mahasiswa itu disebut Iya. sebagai agent of change dan Agent of controller change. kebijakan pemerintah Iya juga. benar. Karena siapa lagi yang punya akses kan selain mahasiswa. Iya. Kan makanya dibilang apa teh sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi itu juga karena memang mahasiswa yang paling memang harusnya dari zaman dulu pun memang yang mengkritisi ataupun yang memberi saran atau advice lah ya kepada pemerintah supaya menyadarkan gitu loh, rakyat udah makin sengsara nih. iya makin sengsara nih, apalagi sekarang kan lagi global ya, financial loss-nya financial lagi. Gak cuma Indonesia doang yang merasakan ya. Iya, di mana-mana ya juga. tugas negara gimana caranya seminimal mungkin lah efeknya dirasakan oleh masyarakat. Bener Itu kayak pertamanya. gitu. Malah Mahasiswa-mahasiswa kayak gitu tuh sering banget gak sih? Wah lu mahasiswa idealis lu, sosok menjadi agent of change. Iya. Ya kan sering banget kan. Sama yang mahasiswa yang ini biasanya yang apatis sih. Ngapain sering ngomong Ya, kayak gitu yang ya? apatis biasanya yang Padahal dia sendiri merasakan
Kalau misalnya dampaknya itu Diceng-cengin tuh lihat tuh si itu tuh. mahasiswa Lu sok-sokan katanya. Sok-sokan enggak tahu nanti kerjanya mah katanya. banyak yang kayak gitu. Iya. Gua ngerasain Iya sih. iya benar-benar. Dulu pun gue termasuk mungkin mahasiswa yang bukan apatis tapi nggak ikut-ikutan aja. Ya, ikut-ikutan aja. Cuman mengikuti lah ya, Mengikuti maksudnya kayak ada perkembangannya gimana. dinamika bagaimana mahasiswa harus demo, dan ketika kebijakan yang memang merugikan atau menyengsarakan masyarakat ini memang harus Ditindaklanjuti lah. ditindaklanjuti. Dikasih feedback ke pemerintah. Iya, maksudnya kan kalau misalnya bukan mahasiswa, maksudnya pekerja ya sibuk dengan pekerjaannya. Nggak ada kesempatan, nggak ada waktu. Ya Ibu-ibu warung mau ngapain? yang warung Warung. ya kan. Udah mantar BBM naik, dia kagak warung kagak dapat duit lagi. Kagak dapat duit lagi. Sayur nanti gimana kayak gitu kan. Maksudnya makanya, dan gak mungkin juga anak SMA. Gak mungkin. Yang gimana maksudnya ya Kemarin aja SMK ikut-ikutan malah nambah rusuh anjing. malah kayak gini kan. Kalau mau lu adu satu lawan Jokowi satu. sini lu, Jangan gitu. pakai tameng lu katanya. Satu Polisi lawan sini satu lu, lu. Giliran maju cabut. Nih gua bakuriu nih katanya. Terus habis itu ting jadi kayu. Gua senlong katanya. Kayak gitu kan. Gila, anjing. Ya maksudnya memang mahasiswa ini yang memang yang tepat untuk bisa menyadarkan Ya, pemerintah ataupun diskusi gitu ya. Iya. Diskusi gitu dengan maksudnya yang dengan forum terbuka diundang lah ya mahasiswa-mahasiswa, ataupun biasanya kan ada BEM ya, ada badan eksekutif Yang menghimpunnya mahasiswa. itu biasanya di BEM. Itulah yang maksudnya ngambil nih aspirasi-aspirasi dari kampus-kampus tertentu, aspirasinya diambil dan ya langsung lah maksudnya Dikaji dulu iya, buat dikaji dulu kajiannya, gitu ya, iya. kajiannya dikaji, dan ya dari situ di follow up lah gitu antara dua belah pihak nih, antara mahasiswa yang mewakili suara masyarakat dan pemerintah ini gitu. Iya, harus Ya ada memang- titik tengah, bukan cuma mengkritik tapi memberi solusi ke arah yang lebih mendekati sesuatu yang ideal gitu. Iya betul, Ya, memang makanya- tapi ya memang idealisme ini sih yang Iya, memang idealisme ini. terkadang idealisme Modal utama sebenarnya sih. ya bagus gitu. sih, maksudnya Bagus. idealisme ini kan yang dimana dia mencita-citakan kepada arah yang bersinggungan dengan perfeksionis lah ya, sesuatu yang dia harus maksimal lah mendekati ya. sempurna. Ya mendekati Iya. sempurna, yang memang ketika mempunyai pemikiran idealisme itu memang berpikirnya kan utopia terkadang. Apa tuh utopia tuh? Utopia tuh di mana dunia ini berjalan harus semestinya berjalan dengan kedamaian tanpa adanya corruption ataupun Oh, sistem-sistem iya, yang error ya kan, di mana utopia dan bersinggungan utopia, distopia kayak gitu. Distopia itu apa? Distopia albumnya Megadeth. Iya, distopia What benar. can I Iya, do? benar. Iya. Tapi distopia itu apa? Distopia itu ya kebalikannya dari utopia. Oh, jadi yang negara yang suatu tatanan yang kacau. Sesuatu tatanan kacau, sistem yang tidak berjalan semestinya. Nah, distopia. Ya makanya bagus sih mempunyai idealisme ini, Bagus, asalkan ya di mana idealisme ini ditempatkan gitu. Ada porsinya ya. Ada porsinya ya. gitu, kayak lu menjadi mahasiswa yang idealis bagus ketika lu memang hal itu yang memang sekiranya bisa lu capai gitu. Iya, masih yang bisa mendekati. ketika mempunyai idealisme ini, ketika lu memang value-nya bisa lu capai, ini bagus banget gitu. Iya. Ada sesuatu yang yang kesempatan ketika lu bisa mencapainya itu ada pada saat kita jadi mahasiswa itu. Iya. Karena kan kalau lu pikir-pikir hal yang ideal itu sebenarnya udah diajarin dari masa SD. Betul. Kita harusnya melakukan ini, negara itu sebaiknya gini Ya. SD, habis itu ke SMP. SMP, SMA juga kita diajarin bagaimana tatanan pemerintahan yang sebaiknya. Betul. Tatanan Wah, Illuminati dong. Segitiga New World dong. Order. Segitiga. bukan New World Order ini. Bukan apa tuh? Aku hanya ingin setia, tau gak lu? kurang di aduh. Apa tuh ya? Apa tuh Tau gak? Kurang Armada bang. Aduh Oh, itu Armada. caur tuh. Iya. Armada tuh bukannya yang nggak jadi. nggak jadi. Aduh. Balik lagi Gak tadi. dapat ya, gak dapat ya. Gak dapat. Udah, lanjut. Tapi ya berarti ideal, hal yang ideal itu kan berarti hal yang tadi lo bilang mendekati ke arah perfeksionisme, kesempurnaan. Ya, bersinggungan kan? dengan itulah Bersinggungan. ya. Iya, bersinggungan. Tapi dan itu tadi udah diajarin sebenarnya dari kita SMA, SD, SMP, SMA. Iya. Cuma ketika kita mahasiswa kelihatan nih ternyata nggak semua hal yang ideal itu bisa dilakukan. Betul, Bener nggak? betul. Tapi karena kita masih terbiasa dengan sesuatu yang ideal, kita diajarkan sesuatu yang ideal, Betul. ya kita bisa menuntut keidealan tersebut untuk dilakukan di negara kita.
Bener nggak sih? Iya, 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 iya. Karena lihat, oh ternyata dulu kan kita dikasih tahu diperkenalkan dengan hal yang ideal. Kita udah tahu ketika mahasiswa, kita lihat kenyataannya, kok nggak ideal? Ya kan Betul, kenyataan itu, dan mahasiswa lah yang akhirnya bisa menyadari itu, dan kita bisa mengarahkan ke pemerintah. Ya, Kayak gitu. Mengarahkan dan juga Iya. mengadaptasikan kayak gini. Misalnya pemikiran kita sebagai rakyat itu ngelihat idealisme secara negara ya misalnya. Kita misalnya pengen wah enak juga tuh Inggris kayak gini ada dengan sistem monarki dan Commonwealth ya. Ataupun ngelihat Amerika kayak gitu. Ada ideologi masing-masing. Iya, kayak gitu ngelihat. Ya, tapi kan kadang idealisme itu kan berbenturan juga dengan norma dan budaya yang tertanam di Indonesia. Beda-beda. Misalnya dengan secara keyakinan keagamaan kita mayoritasnya Muslim dan tidak luput juga keyakinan yang lain juga ya yang meramaikan hasanah peragamaan, meramaikan hasanah peragamaan. Ya, itu kan memang idealisme itu tidak harus diadaptasikan dengan norma-norma yang sebelum kita udah jadi negara. Harusnya fleksibel gitu kan. Iya, harus fleksibel. Gitu. Sebelum kita jadi negara juga kan sebelumnya ada kerajaan-kerajaan kayak gitu kan. Itu kan ada yang melanjutkan dari dulunya kerajaan, sekarang menjadi negara, bagaimana itu idealisme itu tercampur dengan norma dan menjadi satulah gitu kita berakulturasi ya, berakulturasi. Jadi sebenarnya idealisme tuh nggak saklek ya. Gak saklek harusnya harusnya fleksibel, cuman memang kadang orang-orang yang idealisme ini terbilangnya kaku. Kaku ini karena mereka mempunyai arah tuju yang memang udah saklek absolut gitu. Ketika kan misalnya kita punya pikiran idealisme, taruhlah gue pengen jadi sebuah ide. Ya, misalnya gue pengen jadi seorang musisi. Ya gue saklek, tapi gue di mana value gue tidak mumpuni akan hal itu, gue kan akan cari jalan yang lain atau menurunkan atau meningkatkan itu. Ya, kayak gitu. Ataupun gue reach out ke menjadi musisi itu kan kadang susah juga dan kalau memang kondisi guanya untuk ke situ susah gitu. Ya gua aja bertahun-tahun bermain gitar. Gua aja bertahun ngeband sama Mane dulu ya, tanpa lu ngeband. Enggak ada yang rilis apapun gitu loh. Jadi enggak segampang itu. Bela-belain di smoothing sama di bonding. Dulu di smoothing ya. Pengen banget jadi Onadio Leonardo dan Sansang Kilingmu di hatiku. Kalau enggak apa gimana Alessandro Apology? Apalagi ya itulah pokoknya ya. Ya kayak gitu kan maksudnya terkikis lah dengan lu SMA. Udah mulai mikir lah ya. Ideal kita tuh ternyata emang berubah-berubah ya. Dari dulu betul. Kita lihat sesuatu, wah gua pengen jadi musisi nih. Berarti yang gua damba-dambakan adalah menjadi seorang musisi, ya gua mencari jalan untuk itu. Tapi ternyata kenyataan itu kondisi tidak mendukung kadang. Jadi malah bertabrakan. Gua mempunyai sesuatu tujuan yang lain nih. Sehingga hal yang gua anggap sebagai hal yang ideal itu akhirnya berubah juga seiring perkembangan lu dari SMA. SMA masih tetap ngegitar, tapi kan agak terkesampingkan untuk lu ngeband karena lu misalnya fokusnya yang udah gak mungkin nih ngeband nih udah kayak gini nih. Iya. Ada kepentingan kebutuhan juga. Kepentingan atau pola pikir lu dinamis gitu ya. Iya, berubah. Fluktuasi apa ya? Pola pikir lu kayak gitu. Lu gamang gitu kan. Gimana nih? Galau gamang. Iya, aduh. Benar-benar. Ya kayak gitu sih lebih tepatnya. Ya udah, realistis aja kali ya. Kayak gitu kan ngomongin ya bersinggungannya idealisme pasti dengan realistis dong. Dengan realita. Dengan realita. Tadi kita udah ngomongin dari SD, SMP, SMA, mahasiswa itu puncak-puncaknya kita bisa mengekspresikan diri kita sesuai dengan ideologi yang kita dambakan lah begitu. Sekarang kita maju ke tahap selanjutnya, ke arah dunia pekerjaan, profesionalisme. Ya kan? Nah ini. Apakah poin-poin yang ideal itu apakah bisa 100% kita terapkan ke situ? Nah kadang ini yang masih kebawa nih sama beberapa orang. Gue sering ketemu nih teman-teman gue kayak dia contoh lah di kehidupan gue ya sebagai dokter di rumah sakit gitu kan. Kita kan belajar sesuatu dari mulai yang ideal ketika mahasiswa. Idealnya di rumah sakit itu memiliki alat ini. Penata laksanaan pasien dengan penyakit A misalnya itu harus yang pertama menggunakan alat ini dulu, dicek dengan ini.
Cuma itu kan idealnya hal yang baiknya dilakukan gitu, yang paling efisien. Itu kan biasanya berkaitan dengan efisien juga gitu loh. Efisiensi juga baik sumber daya maupun manusianya atau sumber daya alat-alatnya juga yang lainnya. Betul. Tapi ternyata di suatu daerah rumah sakitnya nggak punya alat itu gitu loh. Ya kan? Jadi kita nggak bisa mencapai sesuatu yang ideal tersebut dong. Iya, betul. Nggak ada. Karena ada kondisi yang tidak mendukung kan. Iya. Makanya kita mencari alternatif yang lain gitu loh. Jadi sebenarnya kesaklekan itu sesuatu yang saklek, yang kaku itu memang tidak bisa 100% kita lakuin gak sih? Kalau apalagi dalam kerjaan ya sekarang ya. Pasti banyak kalangannya nggak cuma kayak kita mahasiswa doang gitu loh. Beda lagi. Lu kerasa nggak dalam pekerjaan lu? Dalam gua tadi contohnya kayak gitu kerjaan gua. Ya kayak gini lah ya. Gua kuliah ataupun universitas ngambil di ranah FISIP ya. Kalau jurusannya ilmu hubungan internasional pasti anak-anak HI itu pasti ingin menjadi diplomat. Pasti awalnya ingin itu keluar negeri, ingin menjadi diplomat ataupun menjadi Kementerian Luar Negeri pasti, tapi nyatanya sulit. Tidak semudah itu. Karena memang ketika requirement-nya memang menyulitkan, terus kebutuhan untuk berada di satu lingkup itu atau skala itu memang sedikit. Dan kuotanya gitu maksudnya sedikit. Iya, betul kuotanya. Kuotanya kadang 2 giga atau cuma WhatsApp aja. Oh iya. Kuotanya dikit. Bukan aku serius nanti. Iya. Okay. Nah, memang kayak gitu. Kuotanya sedikit banget kalau maunya. Maksudnya yang diterimanya lah. Memang makin kita ke spesialisasi suatu hal memang makin mengkerucut, kuotanya makin sedikit juga. Iya, dan ya seiring berjalannya perkuliahan, ya kuliahnya biasa gitu, terus teman-teman kayak bilang susah juga anjing jadi diplomat ya, susah juga buat jadi atase kayak gitu-gitu buat di KBRI gitu ya, misalnya pengen di KBRI Jamaika misalnya kayak gitu kan pengennya gitu ya, susah begitu, juga ya, tapi tidak semudah itu ya, akhirnya tetap balik ke realita, tetap jadi karyawan swasta kayak gitu, tetap nggak apa-apa ya, karena baik lagi kondisi ketika idealisme kebutuhan lu nggak bisa terus-terusan ngejar idealisme itu kalau lu udah berbenturan dengan realitas dan kebutuhan lu juga. Betul. Lu butuh buat makan, nggak bisa lu nungguin kesempatan lu untuk menjadi diplomat. Betul. Padahal perut lu belum terisi gitu. Belum terisi. Ada gua pokoknya nggak mau kerja yang lain sebelum jadi diplomat. Nggak bisa kayak gitu. Kebutuhan yang harus ini itu. Jadi buat kalian nih kalau misalnya memang punya cita-cita yang tinggi, nggak salah kok buat nggak salah punya cita-cita yang tinggi. Memang itu modal utamanya gitu loh. Modal utamanya adalah punya cita-cita tinggi dulu, nggak apa-apa kalian menjadi orang yang ideal. Tapi ketika misalnya udah menjadi orang yang memiliki idealisme yang tinggi, yang itu nggak masalah. Tapi ketika kalian udah berbenturan dengan sebuah kenyataan, dengan kebutuhan, harus fleksibel juga. Ya, coba lebih wise lah. Maksudnya ketika lu udah mentok dan ada hal yang harus lu penuhi tapi idealisme lu gak bisa reach out untuk kebutuhan lu, ya udah gitu, kayak mungkin gua tetap memaksimalkan apa yang ini dulu sekarang, nih. Ya, tapi pending dulu aja. Tapi lu tetap genjot aja dulu apa yang lu suka. Iya. Untuk makan dulu, untuk feeding si idealisme lu itu. Ya. Jadi realita dulu, baik ke realita lu kerja dulu sebagai apa, lu bisa belajar lagi untuk misalnya misalnya ingin menjadi dokter kayak lu misalnya ya, ataupun ingin menjadi diplomat kayak cita-cita anak HI lah ya, 90% lah bisa dibilang. Kayak dokter ingin menjadi spesialis lah, ya, kayak gitu. Nggak 100% dokter itu menjadi spesialis, ada yang staf dokter umum dan nggak masalah gitu loh. Nggak masalah. Selama kebutuhan lu bisa terpenuhi gitu loh. Nggak usah terlalu sering membanding-bandingkan diri lu dengan kakak-kakak tingkat lu atau misalnya yang dulunya. Gitu ya, sirik gitu ya. Tapi bagus juga sih sirik sebenarnya. Sirik, maksudnya iri itu bagusnya harus menjadi motivasi. Ya, motivasi. Ya, iri sedikit nggak apa-apa, cuma jangan menjadi hal buruk untuk orang lain gitu loh. Iya betul. Yang penting pikirin dulu realita aja sih gitu. Terus adaptasiin diri lu di lingkungan yang memang ketika kondisinya nggak mendukung, ya udah balik lagi ke settingan awal yang penuhin kebutuhan dulu aja gitu. Kebutuhan dulu aja. Kayak lu gak usah egois. Anjing gua harus jadi musisi. Gua harus berada di lingkup pemerintahan. Tapi ketika di hadapan mata lu ternyata adanya menjadi karyawan swasta, ya udah ini dulu aja sambil lu belajar nantinya. Untuk misalnya tes CPNS lagi gitu ya. Ada prosesnya lagi lah, proses second prosesnya itu masih ada lagi. Ya walaupun melelahkan, lu harus kerja, lu harus belajar. Ya itu idealisme lu gitu yang harus lu penuhi.
Ataukah lu harus memang terus menggenjot idealisme lu ataupun lu harus balik ke realita? Dinamis lah, harus adaptif juga kita gitu adaptif, sama hal dinamis. gitu. Ketika adaptasi lu ya udah gue harus berarti nih, ya udah gue gawe dulu aja gitu, gawe dulu aja, tapi gue juga sambil latihan nih buat ikutin. Iya betul. Walaupun idealisme tuh nggak sangat nggak mentok di rugi gitu, bukan negatif, bagus banget. Ketika lu asal di mana tempatnya lah ya, adaptasiin lu ketika lu di kerjaan gitu. Ketika lu di kerjaan lu memang harus tingkatin idealisme lu dengan sistem kerja lu yang lebih perfeksionis, tertata. Itu kan balik lagi ke gimana lu mengerjakan sesuatu itu, berarti lu bagus juga nih idealismenya, iya menguntungkan kayak gitu sih. Harus adaptasi, yang jelas adaptif ya. Jadi gitu nih buat teman-teman, nanti udah kita bilang ya, kita udah ngomong beberapa tentang idealisme. Idealisme itu hal yang positif jika pada porsinya. Pada porsinya dan ketika kondisi lu berada menguntungkan, suportif untuk bisa maju terus. Ya udah, gas terus, genjot terus, tapi pikirin realita nih gimana nih. Ya, realita juga perut lu aman, mentalitas lu aman. Ya udah gas aja. Mental juga gas aja gitu. Ya, oke. Gitu ya. Ya udah, kita udah buat hari ini gitu aja. Jangan lupa juga like and subscribe-nya. Terus kalau misalnya kalian ngerasa wah pengen nih bahas hal tentang ini nih, coba komentar aja. Boleh komen aja lah ya. Oke, gitu ya. Kita juga masih butuh banyak masukan, kritikan dan lain-lain. Oke, gitu aja. Thank you for watching and Godspeed.